Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya mempresentasikan sebuah bisnis kecil-kecilan saya, yaitu minuman kekinian khas Thailand yang biasa disebut Thai Tea. Dari latar belakang usaha saya Thai Tea ini, Thai Tea merupakan salah satu teh dari Thailand yang saat ini sedang tren di kalangan masyarakat. Dengan rasanya yang khas dan nikmat, sangat cocok di tenggorokan apabila cuaca sedang terik maupun sebagai pelengkap saat santai bercengkrama bersama orang terdekat. Maka dari itu, bisnis ini dinilai cukup menarik untuk pilihan karena masyarakat sudah tak asing dengan cita rasanya. Lalu di sini saya mempunyai visi dan misi dari Thai Tea ini sendiri. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi local brand untuk produk Thai Tea dan menjadi salah satu komoditi ekspor dari Indonesia. Dan misi dari usaha saya ini menciptakan Thai Tea yang berkualitas dan nikmat dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang ramah dan memuaskan. Lanjut ada deskripsi usaha. Yang pertama ada kesan, yang kedua ada konsep promosi, yang ketiga ada target pelanggan, yang keempat ada lokasi dan waktu operasional. Yang pertama ini ada kesan. Dalam kesan ini kesan yang akan dibuat dalam melayani pelanggan adalah dengan kecepatan, kebersihan, dan keterampilan dalam meracik Thai Tea. Dan yang kedua ada konsep promosi. Jadi konsep promosi saya membuat sampel yang nantinya akan diberikan secara gratis kepada masyarakat sekitar maupun relasi teman sebagai perkenalan rasa dari Thai Tea tersebut ini. Dan yang ketiga target pelanggan. Target pelanggan Thai Tea ini sendiri yaitu anak-anak sekolah, sekitar usaha, karyawan perkantoran, dan masyarakat yang datang untuk hangout di lokasi usaha. Dan yang terakhir ada lokasi dan waktu operasional. Lokasi bertempatan di Ruko One Spot, Jalan Agus Salim nomor 18 0A Bekasi Timur, dan waktu operasional Thai Tea ini sendiri dari hari Senin sampai Sabtu dan dari pukul 11 siang sampai dengan pukul 10 malam. Lanjut ada analisa industri. Yang pertama ada perspektif usaha. Yang kedua ada analisis persaingan, dan yang ketiga ada segmentasi pasar yang akan dimasuki. Untuk perspektif masa depan usaha, dengan terciptanya Thai Tea ini diharapkan dapat menjadi minuman pilihan pertama para pelanggan sebagai minuman pelengkap dan pemanis di sebagai acara dengan pemasaran yang luas sampai ke luar kota maupun luar negeri. Dan dalam analisis persaingan ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan, banyak Thai Tea yang beredar di mall dengan kisaran harga yang cukup mahal dengan kualitas rasa yang kurang. Diharapkan pendiri dapat bersaing karena dengan lokasi yang mudah terjangkau, yaitu di ruko pinggir jalan, sehingga pelanggan tidak perlu repot melewati kemacetan untuk sampai mall dengan parkiran yang sulit didapat. Selain itu, kualitas rasa pun dijamin lebih baik dibandingkan dengan yang dijual di mall. Dan untuk segmentasi pasar yang akan dimasuki, Thai Tea membidik pasar kelangkaan anak remaja dan masyarakat sekitar dengan harga dan lokasi yang terjangkau dan proses pembuatan yang cepat sehingga dapat membuat pelanggan senang dan puas
dengan pelayanan yang diberikan. Dan lanjut ada rencana produksi dan resiko. Yang pertama, dari rencana produksi resiko ini pertama ada sumber-sumber produksi dan bahan. Untuk sumber-sumber produksi dan bahan, pemilik sudah mendapatkan rekomendasi tempat grosir bahan-bahan kue yang di dalam terdapatnya pula bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan Thai tea. Harga bahan-bahan di toko tersebut cukup terjangkau dan kualitas pun terjamin, sehingga pemilik dapat menghasilkan Thai tea yang nikmat dan segar dengan harga modal yang murah. Dan yang kedua ada evaluasi tentang kelemahan usaha. Sini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama kekuatan. Di dalam kekuatan itu menjual Thai tea dengan rasa yang nikmat, harga jual yang terjangkau, lokasi tempat usaha yang mudah terjangkau. Dan kelemahannya, persaingan dengan usaha Thai tea yang lainnya sudah lebih populer di kalangan masyarakat. Berubahnya minat masyarakat dengan tren minuman baru lainnya. Dan peluang yaitu dengan modal yang cukup dan minat pasar terhadap Thai tea yang terus meningkat dapat melebarkan usaha dengan membuat cabang. Dan ancamannya makin maraknya usaha penjualan Thai tea dengan gerobak atau kios-kios di pinggir jalan. Lanjut, lalu ada perencanaan permodalan. Yang pertama ada sumber-sumber permodalan. Jadi sumber awal permodalan usaha ini yaitu berasal dari pemilik sendiri, karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan pemilik maupun untuk memenuhi investasi awal tersebut. Lalu dalam perencanaan modal yang kedua yaitu ada sumber-sumber permodalan untuk proyeksi keuntungan bersih yang direncanakan adalah 50% dari penghasilan. Dengan penjualan rata-rata sehari 50 botol, sehingga dapat diperoleh keuntungan per bulan sekitar 6 juta. Sehingga pada bulan pertama saja sudah dapat menutupi biaya modal awal dan memperoleh keuntungan sekitar 2 juta. Lalu untuk modal awal perusahaan, modal awal yang dibutuhkan untuk melalui usaha ini adalah tempat dan alat dalam membuat Thai tea. Dan terakhir ada penutup yang di dalamnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, proposal usaha ini dibuat untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai usaha Thai tea, mulai dari biaya, lokasi, target pemasaran, hingga analisis SWOT. Dari proposal yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa usaha ini cukup menguntungkan walaupun modal yang dikeluarkan sedikit. Selain itu, usaha ini tidak terlalu sulit untuk dijalankan sehingga sangat cocok dijalankan bagi para pemula bisnis. Dari sini pun ada saran-saran. Saran yang pertama, pandai memasarkan atau memperkenalkan usaha kepada calon pelanggan. Saran yang kedua, percaya diri dan yakin bahwa usaha ini dapat menghasilkan dan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, sabar, tidak mudah putus asa. Dan yang keempat, semangat, disiplin, dan bekerja keras. Dan yang terakhir, mengutamakan kepuasan pelanggan dan kecepatan pelayanan menerima saran dan kritik dari pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga para investor berminat untuk bekerja sama dengan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.